Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman sekalian. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Farizi dengan NPM 240634576. Saya dari Teknik Perkapalan, Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sini saya akan membahas terkait radial silinder dalam konsep perpindahan panas secara konduksi, di mana di sini saya eh, membawa suatu penerapan dari radial silinder di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah pipa uap yang digunakan di sektor industri. Baik, jadi apa sih konduksi radial pada silinder? Kita flashback ke video sebelum-sebelumnya, bahwasannya kita udah tahu konsep dari konduksi itu apa. Terus kita juga udah tahu apa itu plane well. Terus sekarang kita masuk ke silinder. Jadi apa sih silinder itu, teman-teman? Jadi ternyata selain perpindahan panas secara dengan bidang datar, ternyata perpindahan panas juga terjadi pada bidang silinder, pada bidang selubung. Nah, jadi konduksi panas pada geometri silinder itu merupakan salah satu konsep penting dalam perpindahan kalor karena banyak sistem teknik berbentuk tabung atau pipa. Nah, salah satu penerapan nyata adalah yaitu pada pipa uap industri yang bekerja pada temperatur tinggi dan memerlukan analisis kehilangan panas secara radial. Nah, dalam sistem industri itu tuh seperti membangkit listrik dan juga pabrik kimia, uap yang bersuhu tinggi dialirkan melalui pipa untuk mentransfer energinya. Nah, tanpa perhitungan perpindahan panas yang tepat, energi dapat terbuang ke lingkungan sehingga menurunkan efisiensi sistem. Nah, poin pentingnya adalah di sini kita ambil contoh bahwasanya pipa silinder itu adalah pipa yang digunakan dalam industri. Oke, lanjut. Ya, kita balik lagi ke konsep dasar dari konduksi panas. Jadi, apa sih konduksi panas itu? Secara singkatnya adalah konduksi panas itu adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui kontak langsung antara molekul dalam suatu zat, terutama pada zat padat. Ketika satu bagian dari benda dipanaskan, molekul-molekul di area tersebut mulai bergetar lebih cepat dan mentransfer energi kinetik melalui molekul-molekul tetangga. Proses ini berlanjut hingga keseluruhan bagian benda menjadi panas. Jadi, teman-teman, suatu benda itu panas karena molekul atau partikel-partikel di dalamnya itu bergetar sangat cepat. Tuh, kita lihat ilustrasi gambar yang ada di sini. Jadi, ini ada batang logam, ya, di mana di dalam batang logam itu terdapat partikel-partikel dan juga molekul-molekul yang sangat kecil. Ketika ujungnya dipanaskan, molekul-molekul dan juga partikel-partikelnya ini bergerak lebih cepat karena adanya pemanasan. Dari gerakan yang cepat ini, akhirnya pergerakan ini menabrak partikel-partikel lain yang semulanya diam. Akibatnya bertabrakan, sehingga partikel-partikel yang tadi diam menjadi bergerak juga menjadi lebih cepat. Nah, kalau dalam apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah panasnya ini itu merambat gitu teman-teman. Jadi saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat, kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Nah, jadi pola induksi itu adalah yang berpindah itu adalah kalornya gitu. Sedangkan partikelnya itu tidak ikut berpindah. Beda dengan konveksi di mana kalau di konveksi itu kalor berpindah, partikel pun ikut berpindah. Berpindah dengan partikel dibawa oleh berpindah
terbawa oleh fluida. Kalau di konveksi, karena konveksi adalah perbedaan kalor melalui zat perantara air, fluida, dan juga gas. Tuh. Partikel itu membentur partikel sehingga partikel tetangganya bergetar makin cepat, akibatnya suhu makin tinggi. Jadi kita udah ngerti ya konsep dari yang namanya konduksi, teman-teman. Oke, lanjut. Ternyata di dalam konduksi itu ada plane wall dengan silinder. Kalau di video awal itu kita bahas soal plane wall, yaitu perpindahan panas melalui benda datar gitu ya. Nah, jadi apa sih perbedaan plane wall dengan silinder? Jadi plane wall itu adalah bentuk perpindahan panas secara konduksi yang terjadi pada dinding atau material berbentuk datar dengan luas penampang yang konstan. Pada kondisi tunak atau steady state, dan jika konduktivitas thermal material dianggap konstan, panas mengalir dalam satu arah, biasanya arah X, dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, karena luas area itu nggak berubah sepanjang arah perpindahan panas, jadi distribusi suhu di dalam dinding itu berbentuk garis lurus atau linear. Contoh penerapannya itu dapat ditemukan pada dinding rumah, plat logam, kaca jendela, atau panel insulasi bata. Jadi, secara singkatnya adalah kalau plan nol itu bentuk apa namanya menggunakan material berbentuk datar dan juga untuk arah rambatannya itu secara linear atau biasanya itu arah X gitu. Itu contohnya itu gampang sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah pada tembok kita. Ketika panas, siang hari, tembok kita akan terasa hangat karena ada perpindahan panas yang terjadi dari sinar matahari merambat ke tembok dinding rumah kita. Oke, kita lanjut. Sumatera atau cylindrical wall adalah perpindahan panas secara konduksi yang terjadi pada benda berbentuk tabung atau pipa, di mana aliran panas umumnya bergerak secara radial, yaitu dari bagian dalam luar keluar atau sebaliknya. Berbeda dengan plane wall, luas area perpindahan panas pada silinder berubah terhadap jari-jari atau radius. Karena adanya perubahan luas ini, distribusi suhu di dalam dinding silinder tidak berbentuk garis lurus, melainkan mengikuti fungsi logaritmik. Fenomena ini banyak jumpai pada pipa industri, pipa air panas, boiler, tabung gas, di mana panas mengalir melalui dinding berbentuk silinder. Nah, jadi kalau silinder itu sesuai dengan namanya silinder, yaitu berbentuk tabung. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh ilustrasi di mana perbedaan planol dan juga silinder. Secara sederhana, perbedaan utamanya itu antara planol dan silinder itu adalah pada bentuk geometrinya yang sangat jelas perbedaannya. Dan bagaimana luas penampangnya itu tuh mempengaruhi distribusi dari suhu serta persamaan perpindahan panasnya. Di mana planol itu memiliki distribusi suhu linear karena luasnya konstan. Sedangkan silinder itu memiliki distribusi logaritmik karena luasnya itu berubah terhadap radius. Gitu. Nah, ini adalah planol dan ini adalah silinder. Lalu, apa sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari contohnya? Yaitu contohnya itu adalah pipa pada industrial. Pipa digunakan pada sektor-sektor industri. Pada pipa, panas mengalir dari bagian dalam ke luar secara radial. Temperatur berubah terhadap jari-jari, dan pada kondisi tunnel steady state, laju perpindahan panas bersifat konstan di setiap lapisannya. Pipa uap industri digunakan untuk mengalirkan uap bersuhu tinggi dari boiler ke turbin atau proses produksi. Nah, karena suhunya yang cukup tinggi, pipanya itu biasa dilengkapi dengan isolasi untuk mengurangi kehilangan panas dan juga menjaga keselamatan pekerja. Jadi, ternyata pipa yang digunakan dalam sektor industri itu dibuat secara isolasi, berlapis-lapis. Itu pertama adalah biar mengurangi losis yang terjadi pada saat produksi,
dan juga untuk keamanan, alasan keamanan. Oke, lanjut. Komponen pipa dalam industri itu apa aja sih? Tadi kan dibilang kalau misalnya isolasi, yaitu eh, apa namanya berlapis-lapis. Jadi pipa uap di industri itu umumnya terdiri dari tiga lapisan, yaitu pipa baja, isolasi, dan juga cladding. Pipa baja itu berfungsi sebagai struktur utama yang mengalirkan uap bertekanan dan bersuhu tinggi dari boiler ke peralatan proses. Di luar pipa baja dipasang isolasi seperti rock wall atau mineral wall untuk mengurangi kehilangan panas dan meningkatkan efisiensi energi, sekaligus melindungi pekerja dari suhu tinggi. Dan lapisan luar berupa cladding, yaitu suatu aluminium atau stainless steel yang berfungsi sebagai pelindung mekanis agar isolasi itu nggak cepat rusak akibat cuaca, kelembapan, atau mungkin benturan. Ketiga lapisan ini berbentuk sistem silinder berlapis yang dirancang untuk menjaga efisiensi, keamanan, dan keandalan operasi pipa industri. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ini ada pipa baja, ini ada rock wall, dan juga ini ada cladding. Lanjut. Nah, perbedaan plain wall dengan silinder. Jadi kalau di silinder, tadi kita tahu kalau misalnya perpindahan panas itu tuh secara logaritmik yang menyesuaikan dari radiusnya. Jadi kita pakai hukum Fourier, itu menyatakan bahwa laju perpindahan panas sebanding dengan gradien atau temperatur dan juga luas penampangnya. Pada silinder, luas penampang berubah sesuai dengan jari-jari, sehingga dirumuskan sebagai luas penampang sama dengan 2pi, R ini jari-jari, L, terus A. L ini adalah panjang dari pipa. Dengan melakukan integrasi pada kondisi steady state, diperoleh persamaan laju perpindahan panas pada silinder yang berbentuk logaritmik. Bentuk ini berbeda dengan plane wall yang linear. Nah, ini adalah persamaannya. Q sama dengan 2pi konduktivitas L, L ini adalah panjang dari pipanya, sama dengan delta T, T1 ditambah T2, dikurang T2, sama dengan ln R atau jari-jari lapis 2 dibagi jari-jari lapis 1. Nah, ini adalah untuk thermal, itu ln sama dengan ln buka kurung R2 dibagi R1 dibagi 2 pkm. Pada pipa berisolasi, panas harus melewati beberapa lapisan material sebelum mencapai ke lingkungan. Oleh karena itu, total tahanan thermal merupakan penjumlahan dari setiap tahanan lapisan. Jadi kita lihat contoh di sini, bahwasanya banyak banget. Ada R4, R3, R2, R1. Ada sekitar 3 lapisan. Nah, jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita berikan? Bahwasanya tanpa isolasi, pipa itu akan mengalami kehilangan panas besar yang berdampak pada pemborosan energi dan peningkatan biaya operasional. Selain itu, permukaan luar pipa bisa sangat panas dan berbahaya bagi pekerja, yaitu poinnya adalah head losses besar, efisiensi itu rendah, resiko keselamatan, dan juga biaya pasti meningkat. Nah, konduksi panas silinder merupakan konsep penting dalam analisis perpindahan kalor pada sistem berbentuk tabung. Pipa uap industri merupakan contoh nyata penerapan teori ini untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga keselamatan kerja. Nah, lalu di sini kita punya contoh soal. Nah, sebuah pipa uap industri memiliki 3 lapisan, yaitu pipa baja, lapisan isolasi rock wall, dan cloning aluminium. Temperatur permukaan bagian dalam pipa adalah 250 derajat Celcius, sedangkan temperatur udara lingkungan adalah 30 derajat Celcius. Jari-jari dalam pipa baja adalah 0,05 dan jari-jari
luar pipa baja adalah 0,06 meter. Lapisan isolasi dipasang hingga jari-jari 0,10 dan loading luar hingga jari-jari 0,102 meter. Panjang pipa adalah 4 meter. Konduktivitas termal bajanya adalah 45 watt per meter Kelvin. Dengan konduktivitas isolasinya itu adalah 0,08 watt per meter Kelvin. Dan juga konduktivitas aluminiumnya itu ada 205 watt per meter Kelvin. Soalnya kita sudah diketahui dari konduktivitas termalnya. Lalu, koefisien perpindahan panas konveksi pada permukaan luar itu adalah sebesar 12 watt per meter persegi Kelvin. Lalu apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah tentukan laju perpindahan panas total dari pipa tersebut ke lingkungan. Oke, coba kita jawab. Nah, ini adalah jawaban yang sudah saya buat di Word. Jadi, kita menggunakan eh, persamaan Q sama dengan T1 dikurang T2 per dari thermal totalnya berapa. Nah, kita cari dulu dari R1, R2, R3, dan juga R lingkungan. Nanti kita kalkulasikan menjadi R total, dan suhu kita kurangi. Ketika suhu kita kurangi dibagi dengan R total, kita mendapatkan laju perpindahan kalornya. Oke, dari R1 itu adalah pipa baja. R1 ln R2 R1 per 2pi K1L. Ln R2-nya berapa? R2-nya itu adalah 0,06 dan R1-nya itu adalah 0,05. Oke, kita masukkan dibagi 2pi. K-nya itu adalah konduktivitas 45. Yes, 45. Dan L-nya itu adalah panjang pipanya adalah 4. Kita mendapatkan ln 1,2 itu adalah 0,182. Nah, R1 sama dengan 0,182 dibagi 1130,97 itu sama dengan adalah 0,00016 kilo per watt. Oke, R2 juga sama. Kita cari seperti itu. Ln R3 per R2 dibagi 2pi K2L mendapatkan R2 hasilnya adalah 0,254 kilo per watt. Selanjutnya itu ada R3 ln R4 per R3 sama dengan 2 pi K3L mendapatkan thermalnya itu adalah 0,000038 kilo per watt. Dan kita mencari thermal dari lingkungan, yaitu kita mendapatkan luas dari pipanya itu sebesar 2,56 meter kubik, meter persegi. Kita cari thermalnya itu rumusnya 1/H los penampang. Kita mendapatkan 0,0325 kilo per watt. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya dari R1, dari R1, R2, R3, hingga R untuk lingkungan, di mana R total kita mendapatkan 0,2867 kilo per watt. Setelah itu, kita hitung selisih dari suhu yang diketahui, yaitu ada 250 dikurang 30 sama dengan 220 derajat Celcius. Di mana berarti nilai Q-nya adalah 220 dibagi 0,2857, 0,2867. Kita mendapatkan nilai kalornya itu sebesar 767 watt. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah laju perpindahan kalor dalam soal ini itu adalah 7 sebesar 767 watt atau 767 joule per menit.
Gitu. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar tentang tentang apa namanya silinder ini? Jadi sebenarnya adalah alasannya ini teman-teman, biar kita itu tahu perambatan cepat lajunya perambatan panas dalam pipa itu tuh seberapa cepatnya gitu, agar tidak terjadi heat loss yang besar. Terus juga kita untuk efisiensi yang rendah, terus juga alasan resiko keselamatan, dan juga menekankan biaya agar tidak meningkat gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar tentang radial silinder itu adalah itu, agar kita mengetahui seberapa cepat perambatan panas dari suatu silinder atau suatu tabung yang berlapis-lapis. Oke. Mungkin itu saja pembahasan dari saya terkait heat transfer, materi konduksi, bagian silinder. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.